Rema hari ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 1-2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Vina dan Alin adalah dua sahabat yang sangat akrab sejak kecil. Mereka berdua sering terlihat bersama setiap saat. Keduanya juga merupakan jemaat yang rajin beribadah di gerejanya. Namun, kehidupan kerohanian mereka biasa-biasa saja karena ibadah mereka hanya rutinitas. Suatu ketika, mereka bertemu seorang yang bukan pendeta tetapi memiliki karunia menyembuhkan. Hanya dengan menumpangkan tangan dan berdoa atas nama Yesus yang sakit disembuhkan. Saat itu mereka berdua juga ingin dikaruniai kuasa Roh Kudus. Setelah itu Vina dengan tekun belajar untuk taat. Ia menyediakan waktunya untuk melayani di gereja, mengikuti kelompok sel dan membangun mesbah Pondok Daud. Berbeda halnya dengan Alin. Tugas kuliah dan les-les tambahan yang menumpuk cukup membuatnya stres. Ia sering kecapean untuk menyembah Tuhan. Tak pernah pula terlintas dalam pikirannya untuk melayani dan mengikuti kelompok sel. Tidakkah heran jika kerohanian Vina terus bertumbuh? Bukan hanya mendapatkan karunia berbahasa roh, ia juga semakin peka mendengarkan suara Tuhan. Akhirnya ia pun dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sedangkan Alin saat ini pertumbuhan rohaninya mengalami stagnasi dan semakin kering setiap harinya. Tentu setiap anak Tuhan merindukan kehidupan yang penuh kuasa. Terlepas dari apakah kita merasa layak atau tidak, kehidupan seperti itu sudah Tuhan janjikan kepada setiap kita. Tergantung bagaimana kita meresponinya. Contohlah murid-murid Yesus yang mentaati perintah Tuhan Yesus untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan janji Bapa untuk pembaptisan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 4-8. Saat itu mereka tidak mengetahui harus menanti berapa lama, tetapi mereka tetap bertekun dalam doa dan persekutuan. Pada akhirnya mereka pun menerima apa yang dijanjikan itu dan kuasa yang menyertainya. Kalau kita mau bayar harga dan menanti-nantikan Tuhan berkarya dalam hidup kita, Dia juga akan mengaktifasikan manusia roh kita dan kita pun dapat berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Apakah Anda ingin memperoleh kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan Anda? Jika iya, apakah halangan Anda untuk mau bayar harga? Mengapa hanya orang-orang yang mau bayar harga yang dapat memperoleh kuasa Roh Kudus? Komitmen apa yang akan Anda lakukan untuk membayar harga? Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Ya Bapa, kami mau untuk menerima kuasa Roh Kudus untuk terus hidup dengan tuntunan-Mu saja. Sungguh kami merindukan lawatan-Mu yang nyata atas kami, dan kami mau berkomitmen untuk berani bayar harga sehingga kami Kau layakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hanya mereka yang mau bayar harga yang akan memperoleh kuasa Roh Kudus.